Siang ini aku duduk di depan kampus Dini. Aku sengaja menunggu adikku itu. Tak ku beritahukan lebih dulu tentang kedatanganku. Aku takut dia akan bilang ke orang tuaku dan mereka akan melarangnya untuk bertemu denganku. Din, Dini, sambil berteriak, kulambaikan tangan ke arahnya. Kakak, dia terlihat seperti sangat bahagia saat melihatku. Kini berlari ke arahku dan memelukku sambil menangis. Aku yang tak dapat menahan rindu pun ikut menangis. Jelaslah, kami saling rindu dan meluapkannya lewat pelukan yang berlinangan air mata. Itu karena kami sudah tak bertemu selama 1 tahun. Setelah puas melepas rindu, ku ajak dia masuk ke mobil dan kami pun berangkat tanpa arah tujuan. Kulihat pengendara motor dengan jaket dan kacamata hitam berada di belakang mobil kami. Kak Citra tambah cantik, tambah keren juga karena sudah bisa bawa mobil. Dini membuka percakapan kami. Makasih ya Din. Kalau kamu mau nanti kakak ajarin kamu bawa mobil. Nggak usah kak tahu bawa mobil, tapi kalau nggak punya mobil kan sama aja. Nanti kakak beliin kalau kamu mau. Gimana kabar ibu dan ayah? Mereka sehat kak? Kakak lega mendengarnya. Apakah ayah dan ibu masih marah sama kakak? Sepertinya mereka nggak marah lagi setelah mereka dengar kalau orang tuanya Kak Romi sudah bisa terima kakak dan mengajak kalian tinggal bersama. Dari mana kalian tahu? Waktu itu ibu khawatir sama kakak. Ibu minta aku untuk jenguk kakak di apartemen setelah pulang kuliah. Saat sampai, apartemennya kosong. Jadi aku tanya sama tetangga sebelah yang kebetulan pas keluar dari dalam dan dia yang ceritain semuanya. Ibu khawatir sama kakak. Tanya aku tak percaya karena saat Mas Romi meminta izin untuk membawaku ke apartemennya, ibu seperti tak peduli. Iya kak, tapi sekarang ayah sama ibu sudah senang kok. Begitu tahu kakak sudah bisa diterima oleh orang tuanya Mas Romi. Ayah dan ibu, maafkan aku yang tak mendengar omongan kalian. Kalian benar, jika orang tuanya Mas Romi tak setuju, maka akan susah bagi mereka untuk bisa menerima aku. Seandainya kalian tahu bahwa mereka meminta aku tinggal bersama mereka bukan karena mereka sudah bisa menerima aku, tapi karena mereka ingin menyingkirkan aku dari kehidupan anaknya. Dini, ada yang ingin kakak sampaikan pada kamu. Tapi kakak minta kamu jaga rahasia ini dan jangan sampai ayah dan ibu tahu. Apa itu kak? Kamu janji dulu sama kakak. Rahasia ini tidak akan diketahui oleh ayah dan ibu. Baiklah, aku janji kak. Aku pun menceritakan semuanya. Mulai dari yang sengaja digugurkan oleh ibu mertua dan Rani, vitaminku yang ditukar dengan pil KB, Mas Romi yang akan menikah 2 bulan lagi, status Mas Romi dan Rani, dan aku yang berselingkuh dengan ayah mertua untuk membalas dendam, dan niatku untuk membeli rumah dengan menggunakan nama ayah. Serta aku minta Dini untuk mengambil surat-surat yang dibutuhkan secara diam-diam. Dini terlihat shock. Dia tak bisa berkata apa-apa. Hanya hembusan napas yang ia hembuskan secara kasar. Kami masih di dalam mobil yang melaju dan diikuti oleh orang yang tak dikenal. Kakak tahu nggak kalau apa yang kakak buat itu dosa? Walaupun Kak Romi bukan anak kandung mereka, tapi itu dosa besar kak. Kakak sudah berbuat zina, ucap Dini dengan setengah berteriak dan derayan air mata yang membasahi pipinya. Kakak tahu, tapi hati kakak terlalu sakit. Kakak tidak bisa menerimanya. Kakak mau ibunya Mas Romi juga merasakan sakit yang kakak rasa. Tapi bukan begini caranya kak. Kakak bisa berdoa dan berserah pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membalas mereka. Kalau kakak seperti ini, apa bedanya kakak sama mereka?
Kamu tahu, kakak sudah berdoa dan berserah, tapi mereka bukannya berubah, malah semakin menjadi. Apakah kakak masih harus berdoa dan berserah? Kakak harus tahu, kalau waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Harusnya ketika mereka semakin menjadi, kakak makin dekat dengan Tuhan, bukannya menjauh dari Tuhan. Waktu Tuhan memang yang terbaik, tapi itu terlalu lama. Kakak takut kalau waktu itu datang, mereka sudah meninggal dan tidak merasakan apa yang kakak rasa. Ya ampun, Kak. Kalaupun mereka sudah meninggal, mereka pasti akan disiksa di neraka. Kakak nggak puas kalau nggak bisa menyaksikan langsung penderitaan mereka. Kakak, Dini berteriak dengan begitu kencang. Turunkan aku sekarang. Lanjutnya lagi dengan suara yang mulai mereda. Baiklah, kakak berharap dengan kamu mengetahuinya, kamu mau mendukung kakak. Tapi ternyata kakak salah, ucapku dengan lirih. Maaf kak, aku akan memikirkannya lagi. Akan aku kabari jika sudah ku buat keputusanku. Nomor HP kakak masih sama kan? Oke lah, kakak tak akan memaksa. Kakak akan turunkan kamu di gang masuk ke rumah, atau kamu mau kita makan dulu? Turunkan aku di sini saja kak. Aku akan naik ojek dan terima kasih untuk tawarannya. Tapi aku sudah kenyang dengan semua kenyataan yang baru saja aku ketahui. Baiklah, aku langsung menyalakan lampu sen dan menepikan mobil. Tadinya aku berharap pertemuan ini akan menyenangkan, tapi ternyata semua di luar dugaanku. Maafkan kakak, kakak tahu dan sadar bahwa ini salah. Tapi kakak akan terus melanjutkan balas dendam ini, dan tak akan berhenti sampai Mas Romi, ibunya dan adiknya benar-benar hancur. Terserah kakak, toh pendapat aku tak penting kan? Dini langsung membuka pintu mobil dan turun. Aku mohon sama kakak, tolong sembunyikan perbuatan kakak. Jangan biarkan ayah dan ibu tahu. Jika kakak tidak mau melihat mereka mati karena jantungan. Sebelum menutup pintu mobil, Dini masih sempat memperingatkan aku. Aku menunggu sampai Dini pergi dengan menggunakan ojek. Dan setelah itu, aku juga langsung pergi. Sepanjang perjalanan, omongan-omongan Dini terus terngiang di telingaku. Tapi aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat. Aku sudah berjalan sejauh ini. Takkan mungkin jika aku berhenti. Biarlah nanti dosanya akan aku tanggung. Karma atau apapun itu, aku akan siap untuk terima, karena balas dendam ini akan terus berlanjut. Kuputuskan untuk langsung pulang ke rumah. Ku ingin mengistirahatkan diri dan berharap saat bangun nanti badan akan menjadi lebih segar. Bersambung.